Selamat pagi, salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di channel saya, di Pak Abadi Channel. Dan hari ini saya akan sharing tentang sebuah teori, yaitu teori cash flow quadrant dari Robert T. Kiyosaki. Kenapa teori ini sangat penting untuk saya sharingkan saat ini? Karena ini ada kaitan dengan materi video saya sebelumnya, yaitu terkait dengan impian. Oke, jadi ini ada kaitan dengan bagaimana kita menjadi memiliki mental yang kuat dan positif. Oke, jadi di teori cash flow quadrant ini dijelaskan tentang ada 4 cara bagaimana kita bisa menghasilkan uang. Nah, jadi ada 4 cara, ada 4 kuadran di sana. Ada kuadran E atau employee, ada kuadran S atau self-employee, kemudian ada kuadran I atau investor, dan ada kuadran B atau business owner. Nah, jadi bagaimana orang E menghasilkan uang? Ya, jadi yaitu dengan cara bekerja ataupun masuk dalam sebuah sistem yang sudah ada. Kalau itu sistem pemerintah, maka dia disebut dengan karyawan pemerintah. Kalau itu sistem swasta, dia disebut dengan karyawan swasta. Nah, di kuadran E ini segala-galanya diatur. Segala-galanya diatur. Ya. Jadi jam kerjanya diatur, cutinya, kemudian penghasilan, tunjangan, termasuk masa kerja. Termasuk masa kerja. Ya. Jadi ketika kita memilih untuk menjadi seorang E, maka artinya kita sudah harus siap untuk diatur. Jadi kita tidak boleh mengatur diri kita. Contoh, kita tidak suka ngantor pagi, kita maunya siang atau sore. Tidak bisa, ada sistem yang mengatur. Nah, ketika sistem tersebut memutuskan bahwa kita harus berhenti bekerja karena masa kerja kita sudah habis, maka suka tidak suka, kita harus berhenti. Ya, seberapa hebat pun kita di organisasi itu, ya, seberapa senang pun kita bekerja di sana, maka kita harus berhenti karena sistem memutuskan itu. Nah, ketika kita harus berhenti bekerja, maka otomatis penghasilan juga berhenti. Ya, itulah kondisi kuadran E. Nah, kemudian ketika kita tidak suka diatur, maka ada pilihan kuadran yang lain, yaitu kuadran S atau self-employee, kelompok pekerja mandiri. Nah, kalau di S ini, ya, kitalah sistemnya. Kitalah sistemnya, kita yang mengatur. Ya, jadi contohnya adalah pengusaha kecil yang terlibat langsung di dalam usaha tersebut. Ya, jadi seperti contoh katakan pengusaha toko yang punya toko sendiri, kemudian tukang salon, tukang bengkel, ya. Kemudian juga dokter yang punya tempat praktek sendiri, kemudian pengacara yang punya tempat praktek sendiri. Oke, jadi kita yang mengatur. Ya, kita yang mengatur karena kita sistemnya. Hanya saja ketika sistemnya bermasalah, seperti contohnya seorang pemain olahraga profesional ketika cedera, maka berarti sistemnya cedera. Ketika sistem cedera, maka penghasilan pun akan bermasalah. Nah, itulah kondisi kuadran S. Nah, E dan S itu disebut dengan kuadran active income. Itu termasuk dalam sisi kiri kuadran. Nah, kemudian kalau kita ingin mendapatkan peluang passive income di masa depan, ya, kita harus melihat sisi kanan kuadran. Pilihan yang pertama adalah kuadran I atau investor. Kegiatannya disebut dengan investasi. Bagaimana orang I menghasilkan uang? Yaitu dengan cara memasukkan uang ke dalam sebuah sistem. Nah, ini bedanya dengan kuadran E. Kalau kuadran E, orangnya yang masuk ke dalam sistem. Kalau kuadran I, uangnya yang masuk dalam sistem. Nah, di kuadran I ini, uang bekerja untuk kita. Nah, ini enak ini. Oke, hanya saja untuk mendapatkan passive income yang besar di kuadran I, itu membutuhkan modal yang sangat besar. Ya, nah, jadi itulah kondisi kuadran I. Nah, berikutnya, ada satu pilihan lagi yaitu kuadran B di sisi kanan kuadran untuk bisa mencapai passive income di masa depan. Nah, bagaimana orang B menghasilkan uang? Dulunya kuadran B ini adalah monopoli orang-orang super kaya. Ya, jadi bagaimana mereka menghasilkan uang atau passive income di masa depan? Di awal mereka harus bekerja keras dulu untuk membangun aset dan sistem. Seperti contohnya pengusaha hotel.
Oke, jadi tidak bisa dari awal mereka mendapatkan income. Yang mereka harus membangun aset dan sistem dulu, mencari lahan, membangun gedung, membangun sistem di dalam perusahaan itu. Nah, ketika itu sudah jadi, mungkin setahun, 2 tahun, dengan biaya yang sangat besar, puluhan miliar, bisa sampai ratusan miliar. Nah, setelah itu semua jadi, barulah mereka bisa mendapatkan peluang penghasilan. Nah, jadi belakangan berita baiknya muncul satu konsep usaha dengan modal jauh lebih murah, mungkin bisa dengan 1 miliar sudah bisa, yaitu dengan cara membeli sebuah konsep bisnis franchise atau waralaba. Jadi konsep bisnisnya sudah jadi, tinggal kita beli konsep bisnisnya dan kemudian tinggal berjalan. Nah, kemudian belakangan muncul konsep usaha dengan modal jauh lebih murah lagi. Bahkan bisa di bawah 10 juta, bahkan ada juga yang di bawah 5 juta. Ya, yaitu konsep usaha direct selling atau network marketing atau penjualan langsung. Ya, jadi di konsep usaha penjualan langsung ini sama dengan jenis usaha yang lain di kuadran B, mereka harus membangun aset dulu. Mereka harus membangun sistem dulu. Ya. Jadi fokusnya di sana adalah bagaimana aset terbangun. Oke, nah saya perlu sampaikan Bapak Ibu dan teman-teman, konsep usaha penjualan langsung ini, oke, masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 80-an. Oke, dan banyak orang yang mencoba untuk terjun di sana, menjalankan dan segala macam. Tetapi sayangnya, sebagian besar orang yang terjun dalam bisnis penjualan langsung waktu itu, mereka berpikir bahwa ya, konsep usaha penjualan langsung itu adalah konsep bisnis yang ada di kuadran S. Di mana bisnis kuadran S adalah fokusnya adalah menjual produk atau jasa dan kemudian menghasilkan income dari sana secara langsung. Padahal konsep bisnis penjualan langsung adalah konsep bisnis kuadran B. Ya, di mana fokus awalnya adalah untuk membangun aset. Di mana aset dalam hal ini adalah orang. Makanya dalam setiap bisnis penjualan langsung ada 3 hal yang penting untuk yang dimiliki atau ada di sana. Yang pertama adalah dari sisi legalitas, izinnya harus jelas di Indonesia khususnya. Kemudian dia harus menjadi anggota asosiasi, ya, asosiasi itu ada asosiasinya. Nah, kemudian setelah itu perusahaan itu juga harus ada pelatihan pengembangan dirinya. Karena tanpa pelatihan pengembangan diri tidak akan ada aset yang terbangun. Oke, jadi bukan semata-mata menawarkan produk dan kemudian peluang penghasilan. Nah, ini yang saya pahami sekilas tentang konsep penjualan langsung, dan salah satu yang saya tahu tentang konsep penjualan langsung dengan 3 hal yang ada yang saya sebutkan tadi, seperti izinnya, kemudian keanggotaan di asosiasi, kemudian pelatihan pengembangan dirinya, yaitu satu perusahaan yang namanya QNet dengan support system The V secara internasional, dan juga di Indonesia itu ada Galaxy Team. Nah, itu sekilas gambaran Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, dari informasi yang saya sampaikan tentang cash flow kuadran ini, semua profesi, semua kuadran ini adalah kuadran yang bagus yang bisa kita tekuni. Yang mana saja kita bisa masuk kuadran E, kita bisa masuk kuadran S, kita bisa masuk kuadran I, dan kita juga bisa masuk kuadran B. Nah, saya teringat ketika katakan dulu waktu SMA mau kuliah, tidak ada orang yang memberikan pemahaman hal ini kepada saya. Makanya saya bersyukur sekali beberapa tahun yang lalu saya sempat diundang untuk menyampaikan hal ini di beberapa sekolah SMA di Bali, dan ini sangat bagus sekali karena orang tua ataupun guru-guru kita biasanya menyampaikan kepada murid-muridnya ataupun kepada kita adalah bagaimana kita sekolah yang baik, dapatkan nilai yang bagus, dan setelah lulus kemudian kita harus cari kerja yang memberikan jaminan. Itu artinya kita sudah diarahkan untuk masuk kuadran E. Oke, tidak ada yang salah dengan itu, tetapi minimal kita ada gambaran bahwa di luar kuadran E ada kuadran-kuadran yang lain, ada pilihan-pilihan yang lain. Bahkan dengan pemahaman ini, kita mulai bisa berpikir, ya, di samping saya sebagai seorang karyawan, kira-kira apa yang mungkin saya bisa lakukan, ya, untuk mempersiapkan masa depan saya. Oke, nah, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang saya hormati, itu sekilas sharing saya tentang beberapa pilihan untuk kita bisa menuju kepada impian besar kita.
Karena kalau untuk menuju kepada impian besar, maka mau tidak mau kita harus melirik sisi kanan kuadran. Ya, sisi kanan kuadran. Baik itu kuadran I maupun kuadran B. Dan di B kita sudah sampaikan tadi bahwa ada beberapa pilihan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi itu sharing saya hari ini. Dan tentu ini tidak menjawab, memberikan gambaran secara utuh tentang hal ini. Nah, mudah-mudahan hari ini ada benih yang tertanam dalam pikiran teman-teman, sehingga ini bisa diperdalam lagi, digali lagi, ataupun dikonsultasikan, ya, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya. Ya, tentu ada banyak komunitas, ada banyak mentor yang akan bisa membimbing kita ketika kita ingin mencari sesuatu yang kita akan gunakan untuk masa depan kita yang lebih baik. Itu sharing saya hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.